Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, Konseling Gizi Kadarzi, kelas Gizi 3A. Ini dia anggota dari kelompok kami, ada Aulia Rahmah, Luciana Eka, Sarah Tetasa, Miko Ardiansyah, Nafiulul Azmi, dan Cantika Aulia Utami. Sebelumnya, apa sih Kadarzi itu? Kadarzi merupakan akronim dari keluarga sadar gizi, yakni suatu keluarga yang mampu mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi setiap anggotanya. Nah, Kadarzi merupakan bentuk penerapan perilaku dalam keluarga. Perilaku Kadarzi dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap ibu, kepercayaan, tradisi dalam keluarga, dan peran tokoh masyarakat, serta keterpaparan informasi Kadarzi. Kami melakukan kegiatan konseling gizi Kadarzi kepada salah satu keluarga di Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Sempir, Kota Surabaya. Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Luciana. Saya bersama rekan saya Dua. Saya Nafi. Saya Miko. Ya, baik, kami dari mahasiswa Gizi UNER semester 3. Tujuan kedatangan kami di sini adalah untuk melakukan konseling Kadarzi bersama ibu dan juga keluarga mengenai Dek Tiara. Mohon izin untuk direkam dan kami publikasikan ke YouTube ya Bu. Iya. Kemudian dalam sesi konseling ini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah Ibu berkenan? Iya. Baik. Akan saya mulai ya Bu. Untuk pertama saya akan menanyakan tentang data diri Dek Tiara dan juga Ibu. Apakah diperbolehkan Bu? Iya. Baik. Saya mulai untuk data diri ayahnya terlebih dahulu ya Bu, data orang tua. Kalau boleh tahu nama ayahnya siapa ya? Arif Firmansyah. Pekerjaan ayahnya untuk usia ayahnya sekarang berapa bulan? 39. Lalu untuk usia saat menikah kira-kira 30-an. Kemudian sekarang beralih ke data diri Ibu ya Bu. Dengan Ibu siapa? Muli Anggrain. Pekerjaan sehari-harinya Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Sekarang usianya Ibu berapa? 43. Kemudian usia saat Ibu menikah 34. Setelah data orang tuanya sudah cukup ya Bu. Sekarang beralih ke data Dek Tiaranya sendiri. Nama lengkap Dek Tiara siapa? Tiara Anindita Mayanda Firly. Selanjutnya perempuan, tanggal lahirnya tanggal 10 bulan 5 2018. Baik. Kemudian untuk umur kehamilannya waktu mengandung Dek Tiara 9 bulan. Ini Dek Tiara kelahiran kembar kan ya? Iya. Terus selisih waktu lahir dengan kembarannya 1 menit. Kemudian saya akan menanyakan mengenai data waktu kelahirannya. Berat lahirnya 2 kilo. Panjang badannya sendiri 45. Lingkar kepalanya kalau tidak ada iya. Ini kelahiran ke-2. Tanggal lahir adik kandung berikutnya sama ya? Sama. Baik, sepertinya data diri orang tua dan juga Dek Tiara sudah cukup. Akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, terima kasih Ibu. Jadi saya Miko, izin melanjutkan dari yang disampaikan Ibu tadi udah didapatkan untuk data-datanya. Jadi berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Ibu Kader di Rumah Tumbuh Kembang, bahwa Dek Tiara ini ada suatu hal dalam keadaan berat badan dan tinggi badan. Gitu. Jadi apakah kami diperbolehkan Ibu untuk berdiskusi dengan Ibu dan ibunya juga untuk bertanya mengenai kondisi Dek Tiara. Gitu. Okay. Jadi untuk KMS-nya kemarin kan sudah itu ya Bu, sudah nggak ada gitu itu nggak apa-apa. Kemudian mungkin bisa diceritakan Ibu dari awalnya Dek Tiara ini tadi kan kembar gitu. Nah itu bisa berbeda dengan kembarannya, itu mungkin Ibu bisa menceritakan ya. Jadi awal mulanya waktu lahir sebenarnya kan sama, cuman pas waktu lahir kan harus ditetei. Iya. Yaitu waktu netes tidak bisa ini. Oh gitu. Ya, Okay. kalau satunya kan biarpun tidur tapi dia masih bisa ingat ini tetenya. Okay. Dia tidak bisa. Terus satunya dia mesti kayak kuning. Kalau yang Tiara ini yang satunya enggak. Jadi dia tinggal di rumah sakit selama seminggu. Jadi sempat masuk kayak ruang hijau yang biru itu selama seminggu, terus diinfus juga. Jadi minumnya harus diperas, asinya itu diperas, diminumkan. Tapi ya sedikit-sedikit disendok gitu. Terus dia tuh perkembangannya agak lambat, jadi dia tuh tidak seberapa banyak tingkah dibandingkan sama yang saudaranya gitu. Ya, jadi ya itu terus berat badannya juga agak lambat makanya dibanding saudaranya gitu. Oh iya, jadi dari awal itu asinya juga kurang gitu. Kurang, gitu. iya. Okay. Dibandingkan saudaranya tadi. Iya. Oke. Tapi untuk asinya itu diberikan sampai berapa bulan? Asinya cuma berapa bulan dia, enggak sampai. Dan sampai tidak 6 bulan. Enggak sampai. Jadi soalnya asinya kan keluarnya juga nggak lancar, Iya. jadi mesti dibagi dua. Iya. Kalau satunya diminum netek, terus satunya diperas. Jadi saya peras dulu buat dia. Terus habis itu baru yang netek. Ya, Oh, cuman gitu. tetap dibantu sama susu formula. Jadi mungkin dia nggak kurang kenyang, jadi harus dibantu. Terus selain susu formula itu dikasih makanan tertentu gitu nggak untuk menunjang supaya kebutuhannya itu tercukupi? Ya mulai umur 6 bulan itu mulai saya kasih kayak bubur balita itu. Oke. Ini mulai itu 6 bulan saya kasih itu. Cuman kalau yang satunya lebih banyak susu, dia susunya dikit, jadi soalnya dia kan nggak bisa ngedot. Iya. Jadi sampai umur berapa bulan, 6 bulanan itu dia bener bisa makan tapi gini, tapi nyedot dia belum kuat. Terus kata dokter, tak bawa ke dokter kan dia umur itu sini ada kecil kayak istilah dokternya harimau Malaysia kayak kata dokter itu harimau Malaysia. Terus katanya ini nggak bisa disembuhkan Bu, nanti dia sembuh sendiri dengan berjalannya waktu usianya dia. Oh, iya. Itu terus tak bawa ke Sustomo. Di situ dia divonis katanya kurang gizi, soalnya di usia yang 7 bulan dia berat badannya cuma 2 kilo berapa gitu loh, nggak sampai 3 kilo 7 bulan. Terus akhirnya di situ dibilang kurang gizi, opname itu terus dikasih di lewat serang di sempat di situ berat badannya sudah mulai naik. Tapi kata dokternya kan dia harus dipelajari medot ya. Iya. Tetap dia saya pelajari medot. Soalnya kalau pakai ini dia nggak mau, jadi jadi sempat dilepas umur 7 bulan itu. Berat badannya mulai naik gitu. Terus akhirnya dia udah mulai belajar medot, sudah mulai bisa, jadi sudah tak lepas ininya. Oh iya. Gitu. Sekarang sudah bisa medot, terus makan juga mulai belajar. Tapi bubur, tapi masih sampai usia 2 tahun dia masih blender, nasi di blender. Makanan belum bisa. Sekarang sudah mulai agak keluarga biasa. nasi sudah mulai bisa tapi dikit. Jadi sejak dibawa ke dokter itu perkembangannya semakin membaik gitu ya Bu? Iya. Bisa dibilang gitu nggih? Iya. Iya. Cuman memang dia berat badannya susah naik, soalnya waktu di umur 7 bulan itu dia tes darah kena hipotiroid. Iya, jadi kan nutrisinya susah nyerap kata sebat hipotiroid, jadi
makan banyak pun dia kan susu juga banyak, makannya sebenarnya juga banyak, tapi tidak bisa nyerap ke tubuhnya, jadi Iya. berat badannya nggak Tidak, bisa, nah. susah naiknya Susah naik. gitu ya. Baik, tadi kan mengenai riwayat pola makan ya Bu. Nah tadi sampai sekarang itu masih di blender atau gimana? Sekarang enggak. Sekarang masih nasi tim, cuman sekali-sekali saya kasih nasi biasa. Jadi kalau ada saudaranya makan, itu dia minta Ikut. Pak, gitu. Ya, jadi Jadi sedikit kayak diselingi gitu. Iya, diselingi. Kalau jamnya makan dia, biasanya kan pagi, siang, sama malam gitu ya. 3 kali. Nah, 3 kali itu kalau jamnya makan dia memang tak kasih nasi tim. Cuman kalau waktu saudaranya makan, dia ikutan. Iya. Iya ya. Nah, Untuk itu Bu, adik Kiara ini sukanya apa? Mungkin sayuran, ikan, ayam gitu? dia itu ikan tapi kayak di kuah gitu loh, Oh, dimasak di pakai kuah. kuah. Iya, iya. Sama kayak di asam asem apa di apa gitu, di gulai gitu. Dia tuh suka yang gurih-gurih itu suka. Jadi sayur sop gitu yang disukai? Sayur sop itu dia enggak Tidak mau. suka. Iya, yang bening-bening yang enggak ada rasa itu dia enggak mau. Nggak mau. Iya, jadi kayak ikan itu di gulai terus di apa gitu, di pare atau apa, jadi ikan diolah, ikannya itu diolah. Ya. Bagus kalau suka makan ikan Bu. Iya. Kalau dari itu Bu sayurannya sukanya ini apa itu? Biasanya sayur apa? Enggak. Sayurnya itu jarang kalau dia tuh makan sayurnya. Oh gitu. Ya, cuman kadang kalau saya lagi ini buat kayak bayam-bayam itu ya kayak Iya. bayam di crispy, dia tuh mau. Mau. Iya, masih mau crispy. Cuman kalau di sayur yang dibuat kuah sayur itu dia enggak mau. Kalau untuk buahnya biasanya apa? Biasanya pepaya, pisang gitu. Tapi kalau pepaya mesti kadang di blender, kadang di apa di Iya. ini, kadang pisang di grok gitu. Dia soalnya bisa. Iya. Iya, Iya nggak apa-apa Ibu. Ya. masih belum bisa. Baik. Untuk kendalanya biasanya apa Ibu? Biasanya makannya kan tadi 3 kali guys. Iya. Nah itu biasanya adik Kiara itu mungkin mau, mungkin nggak mau makan. kadang mau, kadang nggak mau. Gitu. Iya. Kadang kalau dia nggak mau makan itu kalau sudah lihat mangkok gitu ya, Iya. dia udah nggak mau lari. Dia kan belum bisa jalan tapi merangkak. Dia nangis. Enggak. Dia kan udah mulai bisa bilang enggak, jadi Iya. enggak gitu. Ya, cuman dia kalau minta susu, jadi kalau gitu dia minta susu. Dia sekarang lebih banyak pengen susu. Ini susu. Kalau dia lagi malas makan gitu, Susu. pengen susu terus gitu. Susunya lumayan banyak kalau dia lagi malas makan. Gitu. Tapi kalau dia lagi mau makan, susunya ya jarang, tapi makan mau banyak itu mau habis. Terus setiap kali bicara makan itu biasanya porsinya seberapa? Yang 2 sendok makan itu, iya 2 sendok makan, jadi belum bisa banyak. Nanti kalau dibanyakin, dia udah jadi mungkin ininya belum mekar. Iya, iya, iya. Kalau untuk selingan Ibu, Oh iya, makanan ciki-ciki atau itu atau Ya kadang roti kan dapat roti dari puskesmas kayak roti Biskuit balita, gitu, biskuit iya. gitu. iya. Terus kadang kalau apa makan yang saudaranya makan coki-coki coklat ya itu itu ikut Pak. mau, Ikutan iya makan. jadi sini. Tapi dia kan belum bisa, jadi cuma sekedar dipegang gini. Nelan-nelannya itu masih susah yang keras-keras gitu. Dia biasanya kerupuk itu. Kalau ada kerupuk itu dia Suka. langsung langsung misalnya ada orang makan bawa kerupuk, dia langsung merakyat itu, langsung minta. Jadi gini langsung dikasih. Tapi sekarang udah ayo dikunyah udah mulai bisa belajar ngunyah. Ngunyah, Ya, iya. biasanya kan dia begitu makan langsung ditelan, Langsung makan ditelan. langsung ditelan Gitu. gitu. Jadi itu tadi Bu sukanya pepaya yang di blender, Iya, terus pisang pisang, lembut, iya, gitu. Kemudian untuk aktivitas fisiknya Dek Kiara biasanya apa kegiatannya? Iya, dalam sehari-hari? bermain. Main, kadang main masak-masakan, kadang ini dorong-dorong itu dia cuman dia dorongnya pakai lututnya ini, dia kan Oke. belum berdiri. Iya. Itu terus kadang naik, terus main tulis-tulis gini. Oh, iya. Masih bisa Masih nulis. bisa. Iya, iya dia itu kadang pegang itu tulis. Terus kadang masukkan apa? Sambil dia Apa namanya di sini nggak Iya. ada dari lomba biar mainan Iya, bisa. Iya, biar mudah dijangkau. Kali berantakan. kadang kalau ada anak main-main itu dia keluar, mau keluar. Iya, nyari teman. Iya, kadang merangkak di luar kita biar merangkak sampai ke rumah. Kadang naik sepeda, dia naik sepeda gini, cuman nggak Oh iya, Tapi bisa dikali. nih Bu. bisa. Oh, Jadi iya.
tak liatin aja kalau misalnya gini kan kita cuma ngawasi. Iya. Jadi sampai ke rumah tetangga itu nggak Saged, nggih. Nggih, saged. Suka bertetangga kemana-mana gitu. Suka iya, suka dia kalau ada anak-anak main itu pasti dihampiri suka gitu. Ada anak main. Kemudian untuk yang ke dokternya itu biasanya berapa kali Dia kalau yang terapi dia kan ke rehab ya, ke polirehab. Iya, Itu seminggu 2 kali. Cuman kalau ke yang tumbuh kembang itu 3 bulan sekali. Kata dokternya disarankan 3 bulan sekali. Kalau yang ke endokrin juga 3 bulan sekali buat tes darah. Nah setelah itu kan tadi ke tumbuh kembang terus ke dokter gitu ya Bu. Nah Ibu sendiri menilai perubahannya itu bagaimana Ibu? Alhamdulillah ada perubahan. Iya. Dia sekarang kan sudah ada konsumsi obat kalau ke endokrin. Biasanya kan konsumsi obat, cuman menurut dokternya hormonnya itu masih dalam tahap normal. Jadi belum obat dulu Bu. Jadi ini nanti ya makanya itu 3 bulan dilihat tes darah. Kalau masih normal nggak dikasih Nggak obat. dikasih obat. 3 bulan lagi dia harus tes darah. Cuma lihat apa ini hormonnya stabil apa enggak ya. Alhamdulillah semakin baik gitu Iya, Ibu perubahannya. Gitu. Kalau untuk di sekolah tumbuh kembang Ibu itu di situ Dek Tiara ini diberikan apa saja? Kalau di tumbuh kembang kemarin cuma ditanya-tanya aja, jadi nggak di apa, cuman jadi sebatas kayak konsultasi. iya konsultasi aja. Anaknya ini udah bisa apa aja gitu. Cuman kalau yang di rehab itu mulai dia dipelajari kayak apa, belajar ngomong, main, terus belajar jalan. Kalau yang di polirehab seminggunya 2 kali. Iya. Kalau di polirehab itu juga diajari kayak kemampuan makan Iya, gitu. iya, kalau di rehab diajari gimana caranya mengunyah, Iya, di apa ngomong, terus bermain gitu. Kalau di rehab, ya kan cuma terapi bicara sama terapi yang jalan. Oh, Oh, terapi jalan itu juga ada ya Bu? Iya, iya. Ini kan berbeda dengan kembarannya gitu ya Bu. Nah itu kalau menurut Ibu sendiri bagaimana itu pas Ibu dalam kondisi hamil mengenai asupan Ibu, terus kemudian tadi kan ada beberapa kondisi yang Dek Tiara seperti tiroid dan sebagainya. Nah itu mungkin dari pola makan Ibu serta asupan Ibu itu bagaimana kalau udah tahu bahwa anaknya ini akan kembar? Dia kan waktu kembar kan ketahuannya kan waktu usia hamil 4 bulan. Nah, terus ya 4 bulan itu udah ketahuan kembar, jadi ya positif. Cuman saya waktu hamil muda itu nggak bisa nerima makanan terlalu banyak, jadi tiap diisi kayak iya, tiap diisi muntah. Jadi terus pas waktu usia 6 bulan 7 bulan ke atas, kalau pas waktu USG itu sama dokter kan ke dokter itu dilihat ini yang agak apa nyelempit gitu loh, jadi dia tuh detaknya lemah, jadi dari yang kandungan itu detaknya lemah. Waktu di USG itu dicari, yang satunya itu masih nyari, jadi lemah, yang satunya itu apa aktif, jadi yang satu itu aktif, jadi yang satunya ini yang satunya lemah Bu, agak apa posisinya katanya agak di bawah tertinggi gitu loh yang satunya. Jadi mungkin ya ini kalau dari asupan gizinya mungkin dia lebih banyak keserap satunya. ya, Iya. jadi ini kalah, jadi di bawah dia masuk dia dulu baru sisanya yang ini gitu mungkin. Soalnya dari USG itu jantungnya itu lemah, cariannya itu susah yang satu tuh. Dari kandungan gitu. Jadi untuk asupannya Ibu ya itu tadi Ibu sebenarnya normal gitu. Iya. karena ada kendala sedikit Iya. Di Iya. dalamnya udah Saya juga tanya sama dokter kandungan, udah kayaknya minumnya ini dok, oh iya udah nggak apa-apa ini. Terus kehamilannya juga waktu itu dokter juga bilang, oh ini sudah bisa dioperasi kan waktu itu sesar kelahirannya, udah bisa kok tinggal ini, maksudnya anaknya sudah cukup di dalam kandungan itu sudah cukup ini apa, udah bisa lahir, jadi belum nggak ada apa, kata dokter itu udah nggak apa-apa. Nah itu begitu lahir ya yang ininya yang beli, yang satunya pulang, yang satunya tinggal di rumah sakit. ya, alhamdulillah ya Bu, kan Ibu udah tahu dari awal. Jadi
untuk penanganannya itu lebih cepat gitu loh, dan hasilnya alhamdulillah sekarang semakin lebih baik gitu deh. Jadi dukungan ibu sekeluarga juga untuk mengatasinya udah dari awal gitu. Dia tuh ngerti kalau apa-apa itu disuruh apa gitu dia ngerti, cuman dia nggak bisa cara Menyampaikannya. iya, cuman kadang dia ngerti kalau misalnya apa itu bercerita, jadi dia tuh perlu bercerita gitu loh, dia ngerti. Jadi kesimpulannya ini kan ada beberapa penyebab ya Ibu, mungkin dari asupannya nanti banyak yang kesatunya, terus kemudian dari lahirnya juga sudah berbeda, jadi perkembangannya juga akan berbeda gitu. Tapi alhamdulillahnya Ibu sudah memberikan yang terbaik dan sekarang sudah terbukti bahwa perkembangannya juga semakin baik ya, dari bawa ke dokter, terus terapi, terus kemudian di rumah tumbuh kembang dan sebagainya gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa mulai makan, terus kemudian merangkak ke rumah tetangga ya. Ngilernya ini kan. Udah Sampai naik bermain. Sampai naik ke sini. Bisa. Ya, tapi dijaga. Enggak kuat ya. Iya, udah mulai alhamdulillah. Iya, iya, iya. Iya. Oke, jadi itu salah satu apa ya, dukungan dari pihak keluarga juga. Nah, kami di sini ada salah satu mata kuliah di gizi yang namanya adalah Kadarzi. Nah, Kadarzi ini adalah konseling keluarga sadar gizi. Gitu. Jadi bagaimana dukungan keluarga ini memberikan support, memberikan dukungan dan sebagainya untuk apa ya, kebaikan kecukupan gizi dari anggota keluarga. Gitu. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi untuk keluarga sadar gizi ini kan keluarga yang memiliki pemahaman mengenai gizi dan memiliki kesadaran untuk menjaga asupan gizi keluarga begitu. Nah, ciri-cirinya tuh ada 5. Yang pertama ini untuk keluarganya itu sering memantau dan menimbang berat badan secara teratur. Untuk DIHR ini kan sering ke ke dokter, jadi kan berat badannya dipantau dari sendiri. Kemudian juga memberikan air susu ibu kepada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Untuk kelahirannya kan juga ASI terus 8 sampai 6 bulan begitu. Terus juga makan beraneka ragam, sudah cukup beraneka ragam. Kemudian juga mengonsumsi garam yang beriodium dan juga memberikan suplementasi gizi bagi anggota keluarga yang membutuhkan. Untuk DIHR kan minum kemarin suplemen vitamin D begitu. Kemudian ini memantau dan menimbang berat badan secara teratur supaya mengetahui untuk kategorinya ini keluarganya memasuki kurus, normal, atau gemuk begitu berdasarkan ambang batas IMT-nya. Nah, ini juga memantau ini juga kan supaya mengetahui apakah anggota keluarganya ada yang stunting atau bagaimana begitu, supaya bisa dilakukan pencegahan sejak dini. Kemudian juga memberikan ASI eksklusif kepada bayi sampai umur 6 bulan dan tetap diteruskan sampai umur 2 tahun sambil diberikan makanan pendamping, juga memberikan ASI. Kemudian ini juga makan beraneka ragam berdasarkan isi piringku. Ada makanan pokok sebesar 1/6 piring, kemudian lauk pauk sepertiga, buah-buahan sepertiga, dan sayuran sepertiga. Ditambah dengan minum air putih 8 gelas sehari. Kemudian juga cuci tangan dan juga berolahraga. Kemudian, nah ini konsumsi garam yang beriodium. Jadi untuk garam itu kan ada yang beriodium, ada yang tidak. Nah, jadi yang disarankan untuk mengonsumsi garam yang beriodium supaya mencukupi asupan beriodium dalam tubuh seperti itu. Jadi tidak hanya asal asin saja, tetapi ada kandungan gizinya begitu. Nah, ini kan harganya garam kan juga tidak terlalu mahal, gitu sampai sebulan gitu cuma 1.000 mungkin.
Nah, kemudian ini juga memberikan suplementasi gizi bagi anggota keluarga yang membutuhkan. Mungkin untuk Dek Kiara kan sekarang minum suplemen vitamin D, kemudian untuk nanti, kemudian untuk yang kakaknya yang sudah remaja mengonsumsi tablet tambah darah supaya tidak kekurangan darah seperti itu. Nah, sudah mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan mengenai keluarga sadar gizi. Ini Iya. Jadi tadi udah diberikan zat gizi dan sebagainya. Jadi ada saran yang akan mungkin bisa ibu pertimbangkan Iya. untuk Dek Tiara. Tadi kan makanya masih dihaluskan gitu ya Bu. Iya. Nah itu mungkin nanti dengan seiring berjalannya waktu mulai dikenalkan untuk makanannya makanan keluarga gitu. Kayak tadi udah mulai makan ikutin kembarannya gitu. Nah kemudian tadi kan juga Dek Tiara kan suka yang berbuah dari ikan gitu nih Bu. Nah mungkin nanti bisa dikenalkan untuk mengenal sayur. Jadi mungkin wortel, mungkin bayam dan sebagainya. Nanti mungkin mulai dikenalkan kepada Dek Tiara dengan rasanya yang disukai Dek Tiara. Jadi nggak apa-apa nanti semakin bertambahnya usia nanti akan lebih kenal dengan banyak makanan. Gitu. Kemudian untuk susunya itu mungkin kalau ibu punya harus semoga dan punya rezeki lebih gitu ya Bu, nanti bisa dibelikan susu almond. Nah susu almond ini akan lebih cepat Ibu, jadi lebih cepat membantu perkembangan dan pertumbuhan Dek Tiara. Nambah berat badan. Iya, nambah Oke, berat badan jadi sama tinggi badan. oke, susu almond ini akan kandungan gizinya ini akan sesuai dengan kebutuhan Dek Nggak Tiara. apa-apa ya. Nggak apa-apa Nggak Ibu, apa-apa. oke, nggak apa-apa. Itu nanti jadi akan lebih cepat dibandingkan dengan susu formula biasa. Apa gini maksudnya dicampur maksudnya kadang susu almond, kadang susu Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Selipilah. Iya, langsung nggak apa-apa. Karena untuk susu almond itu kandungan gizinya itu lebih lengkap, lebih baik untuk perkembangan dan pertumbuhan Dek Tiara. Gitu. Nah kemudian untuk aktivitas fisik tadi udah baik, sudah dipantau juga, sudah main ini ke sini ke situ. Nah itu tetap dipantau saja, ini dilanjutkan saja nggak apa-apa bermain-main dengan kembarannya ke rumah tetangga dan sebagainya gitu. Oke, tuh. Mungkin itu saja Ibu yang dapat kami sampaikan dan terima kasih juga kepada Ibu sekeluarga sudah memberikan informasi meluangkan waktu kepada kami untuk memberikan informasi mengenai Dek Tiara. Semoga dengan seiring perkembangan waktu Dek Tiara semakin baik lagi. Oke, cepat jalan, suka makanan ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Gitu, terus terima kasih ya Bu. Sekian dari kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi kegiatan konseling gizi kadarzi yang kami lakukan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.